Kejadian 9/11 di gedung yang ditabrak oleh pesawat itu, teman-teman. Jadi memang isu yang beredar saat itu adalah ketika dibangun sebuah masjid di situ, maka itu seperti simbol kemenangan umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi kita dalam ulasan buku. Kali ini saya akan mengulas sebuah buku yang cukup kecil tapi isinya sangat penting untuk kita ketahui dan punya daya kejut untuk kita semua. Nah, ini sebuah buku yang sudah lama, tahun 2010 diterbitkan oleh Republika Penerbit. Penulisnya tidak ada, jadi penulisnya ini bukan satu orang, tim ya. Penulisnya tim, yaitu Republika Penerbit. Judul buku ini adalah Kontroversi Masjid di Ground Zero. Di bawahnya ada kata Obama mendukung. Ya, jadi emang ini pada zaman Obama menjadi presiden di Amerika Serikat, buku ini diterbitkan. Dan memang masalah yang diangkat adalah tentang masjid di Ground Zero yang menjadi pro kontra yang ada di Amerika Serikat. Karena seperti yang kita ketahui, setelah kejadian 9/11 yang ada di Amerika Serikat, Islamophobia semakin berkembang seperti itu kan, dan semakin memuncak. Yang saya dengar dari Imam Samsi Ali, itu salah satu imam yang ada di Amerika Serikat yang berasal dari Indonesia, dia mengatakan bahwasanya saat minggu-minggu pertama setelah dari kejadian 9/11 itu, para muslim yang berasal dari negara-negara yang lain yang ada di Amerika Serikat, terutama di Washington, ya ada di New York, so mereka sangat ketakutan sekali di minggu-minggu pertama karena memang banyak ancaman, bahkan sudah kejadian pembunuhan dan sebagainya yang terjadi ketika 9/11 itu terjadi. Islamophobia setelah itu semakin meningkat. Tetapi ternyata kata Imam Samsi Ali itu menjadi sebuah lecutan bahkan untuk orang-orang muslim di sana untuk lebih semangat lagi untuk berdakwah, semangat lagi untuk menjalin komunikasi dengan berbagai macam elemen yang ada di sana. Sampai dengan sekarang ini terus terjalin komunikasi yang baik. Terakhir saya dengar itu dari Imam Samsi Ali ketika diwawancara oleh Dr. Refli Harun, itu ditanya seperti apa perkembangan muslim di Amerika Serikat. Ternyata sangat berkembang sekali. Mereka sudah bersahabat, mereka sudah menjalin dialog, bahkan sudah ada buku yang ditulis bersama oleh Imam Samsi Ali bersama orang Yahudi yang ada di sana. Judul bukunya bahkan sudah diterbitkan di Indonesia, Anak-anak Ibrahim judulnya, diterbitkan oleh Mizan. Oke, kita masuk lagi ke buku ini, Kontroversi Masjid di Ground Zero. Jadi emang kalau saya baca sih dari buku ini, ingin didirikan sebuah masjid yang memang secara administratif, secara prosedural itu sudah memenuhi prosedural untuk mendirikan masjid di daerah tersebut. Dan bahkan dikatakan di sini wali kotanya pun sudah menyetujui dan presiden pun sudah menyetujui saat itu, yaitu Presiden Obama, Barack Obama. Sehingga memang masjid ini layak untuk didirikan. Cuman memang ya, namanya juga di negara yang muslim menjadi sebuah minoritas, tentu pasti akan ada saja tantangan dan hambatan itu. Nah, disinilah banyak sekali diceritakan apa-apa saja yang menjadi hambatan-hambatan yang ada saat proses perizinan, proses untuk membangun sebuah masjid di Ground Zero. Dan perlu teman-teman ketahui, sebenarnya masjid di Ground Zero ini dekat sekali dengan kejadian 9/11 di gedung yang ditabrak oleh pesawat itu, teman-teman. Jadi memang isu yang beredar saat itu adalah ketika dibangun sebuah masjid di situ, maka itu seperti simbol kemenangan umat muslim, umat Islam. Padahal sebenarnya kan tidak demikian. Pembangunan masjid di situ ditujukan untuk agar masyarakat muslim yang ada di sana tidak pencar-pencar lagi untuk sholat, atau tidak
jauh lagi untuk sholat di apartemen dan sebagainya, karena memang di situ muslimnya banyak dan cukup dan memenuhi prosedural. Banyaklah pokoknya kontroversi yang ada ketika pembangunan ini, tapi yang jelas dari segi peraturan, dari segi prosedural dia memenuhi. Terbukti dengan wali kota mengizinkan, Obama sebagai presiden mendukung. Itu artinya sudah memenuhi secara prosedural. Dan ini saya dapat ya dari Imam Samsi Ali ketika ditanya saat itu oleh Refli Harun, bahwasanya wali kota itu dia tuh Yahudi seperti itu kan. Terus ditanya oleh Imam Samsi Ali pada wali kota itu, kenapa kamu mendukung pembangunan masjid? Maka kata wali kota itu menjawab, saya tidak mendukung untuk Anda, atau saya tidak mendukung muslim membangun masjid. Saya mendukung tegaknya konstitusi di negara saya, tegaknya hak-hak seorang warga negara ataupun hak-hak orang yang tinggal di Amerika Serikat. Jadi memang teman-teman, sebenci apapun kita dengan Amerika Serikat, ya, sedendam apapun kita dengan berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh Amerika Serikat, sebenarnya secara konstitusi mereka sangat menegakkan sekali yang namanya demokrasi, kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Mereka sangat mendukung sekali. Bahkan ketika ada sebuah tuntutan untuk melanggar ataupun ada sebuah tuntutan untuk melarang sebuah pemdirian masjid dan sebagainya, bagi mereka itu sebuah penghinaan terhadap demokrasi mereka, sebuah penghinaan terhadap hal-hal yang mereka yakini sebagai sebuah konstitusi. Nah, inilah salah satu yang menurut saya contoh lah untuk kita tiru dari Amerika Serikat, yang untuk kita tiru saat ini, akhir-akhir ini ya, belakangan ini di Indonesia, yang sangat jauh dari kata demokrasi, jauh dari kata keadilan, jauh dari kata konstitusi, dan seterusnya dan seterusnya. Baik teman-teman, ini bukunya tipis ya, kecil, hanya ya tidak sampai 0,5 cm tebalnya, paling 0,2 0,3 cm ya, jadi sangat mungil sekali. Kelebihan yang pertama dari buku ini adalah buku ini membawakan sebuah tema yang sensitif yang berhubungan dengan Islam dan Amerika Serikat. Belakangan ini kan Islam dan Amerika Serikat itu ya, terutama yang kemarin-kemarin lah, tahun-tahun kemarin 9/11, awal-awal 9/11 itu kan kayak sebuah kutub yang sangat berjauhan gitu kan, antara kutub selatan dan kutub utara, sangat jauh sekali, tidak bisa dipertemukan. Nah, penulis ataupun penerbit Republika mencoba untuk mengangkat tema ini. Bagi saya ini sangat menarik, apalagi dia ketika membahas tentang secara spesifik tentang masjid yang akan dibangun di Ground Zero. Tentu banyak fakta-fakta yang menarik dan pernyataan-pernyataan yang sepertinya nggak mungkin sih dikeluarin gitu ya, kalau secara awam kita mikir. Tapi ternyata dikeluarin juga pernyataan itu. Jadi memang temanya sensitif dan membahas tentang Islam dan Amerika Serikat. Nah, negara adik kuasa seperti itu ya, dengan agama yang itu senantiasa disudutkan oleh Amerika Serikat, terutama kebijakan-kebijakannya terhadap Palestina. Kemudian kelebihan yang kedua adalah tata bahasa dan narasi yang ada di dalam buku ini sangat baik sekali menurut saya, dan mudah dimengerti oleh para pembaca awam seperti saya yang mungkin pengetahuannya tentang Amerika dan Islam itu sangat kurang. Di buku ini disampaikan oleh penerbit ataupun penulis dengan sangat mudah untuk dipahami, dengan bahasa-bahasa yang membumi lah istilahnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir tidak mengerti apa yang dibahas. Insya Allah saya pastikan teman-teman akan mengerti ketika membaca buku ini, karena pembawaan dan pembahasannya sangat sederhana dan mudah dimengerti. Nah, kelebihan yang ketiga dari buku ini adalah buku ini memberikan pengetahuan alternatif tentang Islam di Amerika Serikat. Jadi kan selama ini mungkin kita berpikir Amerika Serikat itu negara yang bebas, yang itu bebas berekspresi, sehingga memang negaranya ya mungkin jauh dari syariat-syariat Islam seperti itu. Jadi bagaimana ketika warga negara tinggal di sebuah negara seperti itu, warga negara muslim tinggal di sebuah negara yang sangat bebas sekali, seperti apa? Nah, mungkin selama ini pandangan kita banyak hal-hal yang negatif, tetapi ternyata di dalam buku ini dia memberikan sebuah pandangan alternatif, pandangan yang berbeda dari kebanyakan tentang bagaimana warga muslim di sana sangat menjunjung yang namanya kebebasan berekspresi, sangat menjunjung namanya toleransi. Begitupun dengan masyarakat asli di sana, mereka sangat menjunjung demokrasi mereka dan sangat menghargai pendapat orang lain. Imam Samsi Ali lagi-lagi menjadi referensi saya. Dia pernah mengatakan bahwasanya dia tuh sangat keras mengkritik pemerintah ya. Walaupun dia
warga negara Indonesia, tetapi ketika di sana dia ikut terlibat dalam kritik pemerintah dan memberikan masukan pada pemerintah, sampai dengan dia dikasih penghargaan karena dia memberikan kritik dan evaluasi terhadap pemerintah saat itu. Jadi memang tidak seperti di Indonesia ya, yang ya bicara sedikit, terpeleset sedikit langsung dipidanakan, masuk penjara dan seterusnya. Bahkan di Amerika Serikat yang kita kenal dengan negara yang liberal segala macam lah istilahnya, ternyata Muslim di sana sangat fine, enjoy, mengamalkan cara-cara yang mereka ingin kerjakan itu tidak susah, tidak sulit seperti itu. Jadi ini menurut saya sebuah pandangan alternatif yang cukup baik untuk kita ketahui, dan teman-teman harus ketahui bersama bahwa ternyata Amerika itu sejelek-jelek apapun dia, ya saya tetap berada pada kontra ya terhadap kebijakan-kebijakan yang itu anti-Islam di Amerika Serikat, tentang apalagi kebijakan dia terhadap Palestina, membantu Israel dan seterusnya. Tapi di satu sisi dalam hal demokrasi, saya sangat appreciate untuk Amerika Serikat. Terutama di dalam buku ini disampaikan dengan sangat baik, sangat lugas, memberikan pandangan alternatif terhadap kita tentang keadaan Muslim yang ada di kota New York dan kota-kota yang ada di Amerika Serikat. Baik, kita masuk kepada kekurangan ya. Jadi ada 3 kelebihan, jika ada 3 kekurangan biar ya apple to apple buat teman-teman sekalian membandingkan dan menimbang-nimbang untuk membeli atau membaca buku ini. Kekurangan yang pertama dari buku ini adalah buku ini sangat tipis sekali teman-teman. Jadi menurut saya kurang lengkap buku ini. Ya, tidak sampai dengan 100 halaman. Jadi cuma sampai 92 halaman ya. Jadi 92 halaman, bayangkan dengan bahasan yang menurut saya sangat sensitif. Jadi kalau bisa sih lebih panjang lagi sih uraian-uraian dari penulis ataupun penerbit Republika, biar kita tuh puas gitu ya membaca itu sampai dapat titik klimaksnya. Oh seperti ini, oh seperti ini. Tapi ya tidak apalah, sudah ada bukunya kan. Tapi yang jelas menurut saya ini sebuah kekurangan sih. Ya, harapannya sih ketika memang nanti ada lagi buku-buku seperti ini bisa lebih tebal lagi. Kemudian kekurangan yang kedua adalah buku ini tidak ditulis oleh satu orang atau perorangan seperti yang saya katakan di awal tadi. Jadi buku ini ditulis langsung oleh tim ya, penulis tim redaksi Republika penerbit. Ketika itu sebuah tim, menurut saya sih tidak original mewakili pandangan seseorang. Kalau menurut saya pribadi, buku-buku yang ditulis oleh tim itu dia seperti bersembunyi di balik tulisan itu, tidak mau menampakkan wajahnya, tidak menampakkan siapa sih yang menjadi penulis ini, seperti itu kan. Nah itu kan menjadi sebuah legal standing yang ingin kita ketahui kan, seperti apa wujud orang yang punya pemikiran di dalam buku ini. Nah di dalam buku ini penerbit tidak menyebutkan penulisnya secara spesifik, tapi lebih kepada tim. Menurut saya itu sebuah kekurangan, walaupun ya kurangan yang sedikit lah, kecil. Dan kekurangan yang terakhir bukunya tentu teman-teman, karena buku ini kecil, kemudian lagi penerbitnya juga, penulisnya juga bukan perorangan. Jadi menurut saya, dan kekurangan yang terakhir dari buku ini adalah buku ini sudah lama sekali dicetak. Jadi cetakan pertama buku ini adalah tahun 2010, September 2010. Jadi sudah 10 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Presiden juga sudah ganti kan, sudah ganti, sekarang sudah presidennya sudah Donald Trump seperti itu. Jadi memang teman-teman butuh penyesuaian ketika teman-teman membaca buku ini dengan keadaan dari Amerika Serikat sekarang, keadaan Islam di sana sekarang. Jadi butuh penyesuaian, tidak langsung teman-teman terima mentah-mentah apa yang ada di dalam buku ini. Karena memang buku ini pun ditulis, diterbit tuh tahun 2010. Tentu sangat jauh sekali rentang, dan perkembangan muslim yang ada di sana tentu sudah beda sekali dengan sekarang ini. Ya, tapi sama-sama kita tetap berharap semoga muslim di Amerika Serikat tetap fight, tetap tegar, dan tetap menjadi wajah alternatif. Kalau bahasa Imam Samsi Ali itu wajah alternatif Islam. Jadi orang Indonesia itu diharapkan menjadi wajah alternatif Islam yang ada di Amerika Serikat. Oke teman-teman, demikian untuk pembahasan ulasan buku Kontroversi Masjid di Ground Zero. Semoga teman-teman tertarik untuk membaca dan membeli buku ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang sudah menonton. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.